Saudaraku, selamat pagi. Hari ini saya hendak berbagi refleksi dan saya terinspirasi oleh sebuah buku karangan Willie James Jennings berjudul The Christian Imagination, Theology and the Origins of Race. Saya meminjam frase The Christian Imagination karena bukunya sebetulnya jauh lebih rumit. Dia bicara mengenai post-rasial dan post-kolonial, membaca Alkitab dengan dua kacamata itu. Sebuah problema yang sedang terjadi di Amerika pada saat ini ketika orang kulit putih, laki-laki itu mendominasi pembacaan Alkitab. Namun saya meminjam frase The Christian Imagination. Apakah imajinasi itu? Imajinasi berbeda dengan memori karena dia melihat ke belakang. Imajinasi juga berbeda dengan proyeksi karena dia melihat ke depan. Namun imajinasi adalah daya atau kekuatan mental kita untuk mempersepsi diri kita di hari ini, pada saat ini. Nah, saya terinspirasi juga oleh ayat dari Paulus, 1 Timotius 1 ayat yang ke-12 sampai 17. Silahkan dibaca lengkap. Namun kira-kira dikatakan demikian, bahwa aku adalah orang yang paling berdosa dari semua manusia. Mengapa? Karena Paulus melihat dan sadar dirinya dulu adalah seorang yang mempersekusi orang-orang Kristen. Namun kemudian dikatakan, namun dia yang menguatkan aku, memampukan aku untuk melakukan ini semua. Sehingga inilah imajinasi kekristenan kita sebetulnya. Kita sadar kita orang yang lemah, terbatas, punya begitu banyak hal-hal yang tidak memungkinkan kita melakukan banyak hal. Namun di saat yang sama kita tahu ada Allah yang membebaskan kita dari belenggu-belenggu keterbatasan itu. Dan inilah imajinasi Kristen kita. Bahwa di saat yang sama saya sadar bahwa saya terkungkung dalam sebuah rumah, situasi yang tidak memungkinkan saya untuk pergi, namun pikiran saya dan hati saya nggak pernah bisa diam. Bahwa saya terus berpikir tentang orang lain, berbuat baik kepada banyak orang, dan seterusnya. Dan inilah yang membuat kita tetap hidup dan menjejak pada hari ini. Untuk itu, pada pagi hari ini saya mengajak itu memakai imajinasi Kristen seperti Paulus mengimajinasikan dirinya. Sebuah kekuatan mental akan kehidupan kita saat ini. Bahwa walaupun saya terkungkung, walaupun saya lemah, namun Tuhan membantu saya, menguatkan saya. Sehingga pasti ada cara-cara kreatif kita untuk bisa menyemai kehidupan bersama dengan yang lain. Tantangan, namun juga kesempatan untuk kita. Di saat yang sama kita terkungkung, namun di saat yang sama ada begitu banyak hal-hal yang sebetulnya mendorong kita dan mengatakan, saya nggak bisa tinggal diam, saya nggak bisa tinggal diam. Hari ini, sahabat-sahabat Kristus, selamat kita berusaha agar di tengah-tengah keterbatasan ini, Kristus yang menguatkan kita, Kristus yang mendorong kita, terus memunculkan cara-cara yang kreatif untuk kita bisa merangkul banyak orang. Selamat bersaat teduh sebentar. Silakan berdoa untuk memulai hari ini, dan saya akan menutup kita dalam sebuah doa bersama. Silakan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, imajinasi akan kehidupan kami sebagai orang Kristen selalu mendorong kami untuk mencoba merangkul setiap orang yang berbeda dengan kami. Bahkan mencoba untuk terus-menerus mengusahakan kebaikan di tengah keterbatasan. Kiranya imajinasi ini terus menjaga kehidupan kami dan menjadi semacam penyulut dalam kehidupan kami yang mungkin lama-kelamaan akan sedikit terlihat dan meredup sinarnya. Tolonglah kami ya Tuhan, agar kehidupan ini tidak berhenti, namun terus berjalan dan berjalan, menjangkau dan menjangkau, memeluk dan merangkul setiap orang di luar sana. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Amin.